semuanya, selamat datang di Movie.com. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kembali lagi bersama saya Nadia, yang kali ini akan membahas sebuah film menarik berjudul The Northman yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjalanan balas dendam seorang pejuang Viking tangguh yang menyamar sebagai budak demi membunuh pamannya, orang yang telah membunuh ayahnya saat ia masih kecil. Tanpa berlama-lama lagi, inilah The Northman. Film ini menampilkan kisah tentang bangsa Viking yang terinspirasi dari legenda masa lampau dengan latar waktu sekitar tahun 895 Masehi. Ceritanya bermula di sebuah kerajaan Viking bernama Ravensey yang terletak di wilayah Atlantik Utara. Di sana, seorang anak bernama Amleth tengah menunggu kepulangan ayahnya dari medan perang. Karena tak sabar menantikan sang ayah, Amleth masuk ke kamar ibunya, Ratu Gudrun. Di ruang tahta, Raja Orfandil akhirnya memeluk istri dan anaknya yang baru ia temui kembali setelah sekian lama berperang. Hail, Lord King. For a good smothering! How I've missed you. Tak lama kemudian, datanglah seorang pejuang Viking terkenal yang dijuluki pembantai barbar, sekaligus adik Raja Orfandil. Ia datang untuk menyambut kepulangan saudaranya. Namanya Fjolnir, atau kerap dipanggil Onir. Lord King, Accept my call, Kinsman. Melihat kedekatan itu, seorang pria yang dianggap gila tiba-tiba berujar bahwa ia melihat adanya ketertarikan antara sang ratu dan Onir. Mendengar ucapan itu, Onir segera berusaha menebas kepala pria tersebut, namun raja menghentikan tindakannya karena menyadari bahwa orang itu hanya sedang bergurau. please your brother. 'Tis but a jest. Here's one more in need of your safekeeping than my Thorir! My son! To the kingdom of Hrapse! Setelah kejadian tersebut, Raja Orfandil dan Ratu Gudrun berbincang di kamar layaknya pasangan suami istri. Orfandil mengakui bahwa selama peperangan, ia pernah tertusuk pedang musuh yang membuatnya sadar bahwa hidupnya mungkin tak akan lama lagi. Ia mengatakan pada Gudrun bahwa dirinya berencana menobatkan Amleth sebagai penerus tahta mengingat kakek Amleth juga diangkat menjadi raja di usia yang sama. Meski begitu, Orfandil tetap bertekad untuk kembali ke medan perang. Sebab ia ingin mati dengan kehormatan sebagai seorang Viking dan yakin bahwa kematian semacam itu akan membawanya ke Valhalla, surga bagi para pejuang Viking. Namun berbeda dari kepercayaan lain, untuk dapat masuk ke Valhalla, seorang Viking harus gugur dalam pertempuran atau berjuang demi tanah airnya. Gudrun yang tahu bahwa suaminya sakit parah hanya bisa terdiam dan mencoba menenangkannya. Sickness may live the long life of a shameful graybeard. Pada suatu malam, Amleth diajak oleh ayahnya untuk menjalani sebuah ritual rahasia yang bertujuan mengangkatnya menjadi calon raja. Dalam upacara tersebut, mereka ditemani oleh pria gila yang sebelumnya sempat bergurau dengan raja dan ratu. Di tengah ritual yang bernuansa mistis itu, Amleth menyaksikan ayahnya bertingkah seperti serigala. Pria gila itu kemudian menyatakan bahwa mulai saat itu, nasib Amleth sebagai serigala sejati akan ditentukan oleh dewa yang mereka sembah. Sejak momen tersebut, Amleth harus memikul tanggung jawab sebagai seorang Viking sejati yang kelak mati dengan kehormatan dan mencapai Valhalla. Ayahnya memperingatkan bahwa jika Amleth gagal memenuhi takdirnya, ia tidak akan dianggap sebagai serigala perkasa, melainkan hanya anjing biasa. Orfandil lalu membuka luka lamanya dan menuntun Amleth untuk memasukkan tangannya ke dalam perutnya agar ia dapat merasakan detak jantung sang ayah dari dalam tubuh itu. Dalam penglihatan mistis tersebut, Amleth melihat dirinya sendiri sebagai seorang Viking yang amat kuat. Kings. Setelah ritual berakhir, sang raja mengajak Amleth keluar, memperlakukannya seperti anak biasa.
Amlet menjulurkan lidah untuk merasakan dinginnya salju, namun tiba-tiba sebuah anak panah menembus dada sang raja. Dalam situasi genting itu, Amlet memilih melarikan diri, meninggalkan ayahnya yang terluka parah. Ia diliputi rasa ingin tahu tentang siapa yang berani menyerang sang raja. Setelah berlari cukup jauh, Amlet bersembunyi di balik bebatuan besar dan mengintip dengan hati berdebar. Ternyata pelaku serangan itu adalah pamannya sendiri, Onir, sang pembantai barbar yang dikenal kejam di kalangan Viking. Sebelum kepalanya dipenggal, Raja Orfandil sempat mengutuk saudaranya, bersumpah bahwa kematiannya akan dibalas dengan penderitaan yang amat menyakitkan. Ia juga memperingatkan Onir bahwa tahta yang direbutnya akan berubah menjadi ular yang kelak menggigitnya saat ia terlelap. Setelah melihat kepala ayahnya terjatuh ke tanah, Amlet berlari sejauh mungkin, menahan tangis dan kemarahan yang membara di dadanya. Amlet kemudian menyelinap kembali ke kerajaannya untuk memastikan keadaan. Ia mendapati bahwa pemberontakan telah pecah dan ibunya diculik oleh pamannya sendiri. Beruntung, seorang prajurit yang sempat gagal menangkap Amlet, bahkan kehilangan hidungnya dalam perkelahian, memilih untuk berbohong kepada Onir. Ia mengaku bahwa Amlet telah tenggelam di laut. Dengan kesempatan itu, Amlet berhasil mencuri sebuah kapal kecil dan meninggalkan negerinya. Dalam perjalanan, ia bersumpah di tengah lautan dingin, sumpah yang kelak menjadi lagu perjuangannya sendiri. Aku akan membalas dendamu, ayah. Aku akan menyelamatkanmu, ibu. Aku akan membunuhmu, paman. Ia terus mengulang kata-kata itu sambil mendayung menembus kabut, bertekad menempuh lautan penuh bahaya dan nasib yang belum pasti. Beberapa tahun pun berlalu. Cerita beralih pada sekelompok Viking yang tengah mendayung kapal menuju negeri Rus. Negeri itu dikenal karena keberanian prajurit-prajuritnya yang buas seperti beruang, membantai musuh tanpa belas kasihan. Di antara mereka, kini berdirilah Amlet yang telah tumbuh menjadi pria dewasa. Amlet telah berubah menjadi pejuang tangguh yang luar biasa. Ia mampu menangkap tombak yang dilemparkan ke arahnya hanya dengan tangan kosong, cepat dan mematikan. Pasukan Viking yang ia pimpin berhasil menaklukkan seluruh penduduk negeri Rus dengan kekejaman yang menggetarkan. Dalam setiap pertempuran, Amlet menampakkan sifat buas layaknya serigala, sebagaimana ramalan masa kecilnya. Setelah menggigit leher salah satu musuhnya, ia melaung keras di tengah kegelapan di antara para pejuang yang menyerupai beruang lapar. Usai pertempuran, seorang tetua Viking menghampiri Amlet. Ia merasa bangga karena telah menemukan Amlet sejak kecil dan tahu bahwa pemuda itu akan tumbuh menjadi pembunuh berdarah dingin. Setelah itu, Amlet pergi menuju sebuah gubuk untuk memilih siapa yang akan dijadikan korban dan siapa yang akan diperbudak. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara samar memanggil namanya berulang kali. Suara itu ternyata berasal dari seorang penyihir buta bernama Syr. Pada masa itu, kaum Viking percaya bahwa para penyihir adalah pengingat takdir menuju Valhalla. Syr mengingatkan Amlet akan sumpahnya, janji suci yang ia ucapkan saat melarikan diri dari kerajaannya. Amlet hanya terdiam, menyadari beratnya beban yang harus ia pikul. Sang penyihir pun menubuatkan bahwa ketika Amlet meninggal dunia, akan lahir seorang raja baru yang ditakdirkan untuk memimpin bangsa Viking. Fate, the Norns have
span. Keesokan harinya, ketika Amlet bersiap melanjutkan perjalanannya, ia mendengar kabar dari salah satu rekannya sesama Viking tentang kerajaan tempat ia berasal. Rupanya, kerajaan itu telah direbut oleh Raja Norwegia, sehingga pamannya, Onir, terpaksa melarikan diri ke sebuah desa terpencil. Di sana, Onir hidup sebagai peternak domba sekaligus pemimpin kecil bagi desa tersebut. Para Viking menertawakan dan menghina Onir, menyebut pengkhianatannya sia-sia. Setelah membunuh saudaranya sendiri demi tahta, kini ia justru kehilangan segalanya. Mendengar hal itu, Amlet menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk menuntaskan takdirnya, memenggal kepala pamannya sendiri. Amlet kemudian memutuskan meninggalkan kelompok Vikingnya dan menyamar sebagai budak yang akan dikirim ke tempat Onir. Namun dalam perjalanan, kapal yang mereka tumpangi dihantam badai hebat hingga hancur berkeping-keping. Di tengah amukan badai itu, Amlet mendapat penglihatan tentang masa depan yang menunggunya. Ia melihat dirinya akan jatuh cinta kepada seorang budak bernama Olga yang kebetulan berada dalam kapal yang sama dengannya. Sesampainya di wilayah kekuasaan Onir, Amlet berkenalan dengan Olga. Keduanya kemudian saling berbagi kisah dan tujuan hidup masing-masing. Olga yang juga ingin lepas dari belenggu perbudakan, berjanji akan membantu Amlet untuk membunuh Onir dengan syarat mereka bisa melarikan diri bersama. Amlet pun menerima tawaran itu. Ia yakin Olga memiliki kecerdikan dan kemampuan untuk memanipulasi orang di sekitar mereka. Selain itu, hanya Olga yang mengetahui identitas asli Amlet sebagai penyusup di antara para budak. Ketika tiba di hadapan pamannya, Amlet mendapat tugas di bagian pembangunan desa, sementara Olga ditempatkan di dapur kerajaan. Di sana Amlet bertemu dengan sepupunya, Thorer, yang bersikap sombong dan congkak karena ayahnya, Onir, dianggap sebagai raja oleh para penduduk. I'm not impressed. Never look me in the eye, slave. Beberapa hari berlalu, dan Amlet akhirnya mengetahui bahwa ibunya kini telah dinikahi oleh pamannya sendiri. Dengan perlahan, ia dan Olga mulai menjalankan rencana mereka. Berdasarkan ukiran kuno di dinding dan petunjuk yang muncul dalam mimpinya, Amlet menyadari bahwa takdirnya akan membawanya pada sebuah pedang legendaris. Suatu malam, Amlet pergi menuju sebuah gua tua peninggalan pria gila yang dulu pernah memimpin ritual untuk dirinya dan sang ayah. Kini, gua itu telah dihuni oleh seorang penyihir yang tinggal bersama kepala dari pria gila itu. Mengetahui maksud kedatangan Amlet, sang penyihir pun menggunakan sihirnya untuk menghidupkan kembali kepala tersebut agar dapat berbicara dengannya. Setelah dihidupkan, kepala tersebut memberitahu Amlet bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat sebilah pedang legendaris yang ditempa oleh pandai besi paling mematikan sepanjang masa. Pedang itu dikisahkan terikat dengan tulang seorang kesatria perkasa di masa lampau, dan kekuatannya disamakan dengan taring naga yang tidak akan pernah tumpul. Namun pedang tersebut memiliki satu kelemahan. Ia hanya bisa digunakan dalam kegelapan malam dan akan kehilangan daya magisnya di bawah sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan itu, Amlet segera mengikuti petunjuk sang penyihir untuk menemukan lokasi pedang sakral tersebut. Namun untuk mendapatkan pedang itu, Amlet harus menghadapi sosok mayat hidup yang menjaga gua tempat senjata tersebut disimpan. Berkat keberanian dan kemampuannya, Amlet berhasil mengalahkan makhluk itu setelah pertarungan sengit.
Usai merebut pedang tersebut, ia segera kembali untuk menyembunyikannya. Pada saat yang sama, terlihat Onir mencoba memperkosa Olga. Namun secara cerdik, Olga berhasil menghentikannya dengan menunjukkan darah haidnya. Onir yang jijik segera mengurungkan niatnya. Saat fajar mulai menyingsing, Amlet menyembunyikan pedang itu di atap salah satu gubuk tempat para budak tinggal. Keesokan harinya, Ratu Gudrun meminta Amlet untuk bergabung bersama keluarganya dalam sebuah permainan tradisional yang biasa diadakan guna menentukan budak terkuat di antara dua kelompok yang bersaing. Permainan itu mirip dengan olahraga bola, namun disertai elemen perkelahian brutal. Para pemain saling menyerang hingga salah satunya tumbang demi merebut bola. Pada akhirnya, hanya Amlet dan seorang budak dari kelompok lawan yang tersisa, sehingga keduanya harus bertarung habis-habisan demi kemenangan. Namun saat pertandingan berlangsung, anak bungsu Gudrun dan Onir dengan iseng mengambil bola tersebut dan mencoba mencetak skor sendiri. Budak lawan yang melihat kejadian itu langsung menghantam kepala bocah itu hingga pingsan. Beruntung, Amlet bergerak cepat dan menyerang budak itu dengan amarah luar biasa, memukulnya dengan kekuatan brutal demi melindungi sepupunya. Singkatnya, malam pun tiba. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Thorir memberikan hadiah kepada Amleth karena telah menyelamatkan adiknya. Ia menawarkan Amleth untuk memilih wanita manapun di desa sebagai bentuk penghargaan. Namun, Amleth menolak tawaran itu dan memilih pergi sendirian ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan Olga yang telah menunggunya. Olga mengungkapkan bahwa dirinya tahu takdir mereka telah ditentukan. Mereka akan bersatu sebagai suami dan istri. Mendengar hal itu, Amleth tak mampu menahan hasratnya dan menikmati kebersamaan dengan Olga, seolah seekor serigala yang akhirnya menemukan mangsa tercantiknya. Setelah menyelesaikan hubungan mereka, Amleth dan Olga mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Fionir. Mereka berencana menggunakan jamur beracun yang Olga temukan di hutan. Pagi berikutnya, Thorir tiba-tiba marah besar ketika menemukan salah satu temannya tewas dengan tubuh terpotong dan disusun menyerupai bentuk seekor kuda. Mayat itu dipajang di atas gubuk tempat keluarga Fionir biasa melakukan ritual. Penduduk desa yang melihat kejadian tersebut mengira bahwa peristiwa itu merupakan ulah makhluk gaib atau kutukan dari iblis yang ingin mengganggu Fionir dan keluarganya. Karena panik, Fionir memerintahkan para dukun setempat untuk melakukan ritual pembersihan agar kejadian mengerikan itu tidak terulang. Ia yakin bahwa peristiwa itu merupakan peringatan dari para dewa karena ia sudah lama tidak memberikan persembahan. Dukun pun memilih seorang budak sebagai korban ritual untuk menenangkan amarah para dewa. Tak lama setelah itu, teriakan keras menggema dari luar. Fionir dan keluarganya segera keluar untuk mencari sumber suara dan mereka mendapati bahwa korban sebenarnya adalah sang dukun itu sendiri. Gudrun menanggapi bahwa mungkin para dewa menginginkan korban yang lebih berkuasa daripada sekedar budak. Namun, Fionir mulai menyadari bahwa ini bukanlah amarah dari para dewa, melainkan ulah seorang penyihir yang ingin menyerang mereka. Keesokan harinya, Onir memerintahkan semua budak untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari penyihir yang misterius itu. Saat malam tiba, Olga melaksanakan bagian dari rencana mereka dengan mencampurkan jamur beracun ke dalam makanan para penjaga. Tak lama kemudian, keracunan massal terjadi dan kekacauan pun melanda desa. Dalam situasi kacau itu, Amlet diam-diam menyelinap ke dalam rumah Onir dan menemui ibunya Gudrun. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai anak yang dulu melarikan diri, kini kembali untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Namun Gudrun menolak untuk ikut membalas dendam karena ternyata ia telah jatuh cinta kepada Onir.
Di saat itulah terungkap kebenaran pahit bahwa selama sang ayah berperang, Gudrun memang telah menjalin hubungan terlarang dengan Onir, sebagaimana pernah diramalkan oleh pria gila dahulu. Gudrun bahkan mengancam Amlet akan mengutuk Amlet dengan kutukan seorang ibu jika ia berani membunuh Onir dan anak-anaknya. Dengan liciknya, Gudrun mencoba menggoda Amlet agar tunduk padanya. Namun Amlet menolak melakukan hal terlarang terhadap ibunya sendiri dan memilih pergi meninggalkannya. Setelah itu, ia masuk ke kamar Thorir dan dengan cepat menikamnya hingga tewas. Usai membunuh Thorir, Amlet menemui Olga yang telah menunggu di luar. Ia memutuskan untuk pergi seorang diri agar Olga tidak dianggap sebagai pengkhianat. Sementara itu, Onir murka setelah mengetahui bahwa anak sulungnya dibunuh dan jantungnya diambil. Dalam budaya Viking, mencuri organ dari musuh dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kehormatan mereka dalam kematian, sehingga Onir merasa sangat terhina dan hancur. Atas saran Gudrun, ia kemudian memerintahkan agar seluruh budak dikumpulkan dan diperiksa satu persatu, karena ia yakin di antara mereka ada yang bersekongkol dengan Amlet. Saat pemeriksaan berlangsung, pedang Onir terhenti tepat di depan Olga, yang tidak dapat lagi melarikan diri. Tepat ketika Onir hendak menebas lehernya, terdengar suara lantang dari arah luar. Suara seorang pria yang memegang sesuatu di tangannya. Sebuah jantung. Amlet muncul untuk menantang mereka semua. Namun sayangnya matahari masih bersinar terang benderang, sehingga ia tidak dapat menghunus pedang legendarisnya yang hanya bisa digunakan di malam hari. Meskipun demikian, ia tetap berjuang dengan tangan kosong dan berhasil mengalahkan banyak orang sebelum akhirnya ditangkap. Sementara itu, Olga berhasil meloloskan diri. Di hadapan Onir, Amlet mengaku bahwa jantung yang ia bawa bukanlah milik Thorir, melainkan jantung seekor anjing gila. Beberapa saat kemudian, terlihat Amlet sedang disiksa dengan kejam oleh Onir. Meski demikian, Onir belum membunuhnya karena ia masih berusaha menemukan jantung milik Thorir. Dalam penderitaannya, roh sang ayah muncul dalam wujud seekor gagak untuk menuntun dan menyelamatkannya. Sementara itu, Onir bersama para pengikutnya menggelar upacara pemakaman bagi Thorir, membakar jenazahnya agar rohnya dapat beristirahat dengan tenang dan menuju Valhalla. Setelah upacara berakhir, Onir memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan eksekusi Amlet. Namun, ketika mereka tiba di tempat Amlet ditawan, yang tersisa hanyalah sekumpulan gagak yang berterbangan di sekitar rantai yang putus. Tanpa mereka sadari, Amlet telah diselamatkan oleh seorang Valkyrie yang menunggangi Pegasus, melambung tinggi menembus langit. Adegan ini melambangkan bahwa Amlet adalah seorang pejuang sejati bangsa Viking, seorang keturunan raja yang terbuang, namun masih dilindungi oleh para dewa. Ia belum ditakdirkan untuk mati, sebab darah seorang raja sejati masih mengalir di dalam dirinya. Amlet kemudian terbangun di dalam sebuah pemandian air panas dan menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Olga. Saat ia siuman, Olga memberitahu bahwa ia telah menyiapkan sebuah kapal agar mereka dapat meninggalkan pulau tersebut dan memulai kehidupan baru bersama. Saat keduanya berbincang di atas kapal, Amlet secara tak sengaja menyentuh perut Olga. Seketika, ia mendapatkan penglihatan yang begitu kuat. Seperti ritual kuno yang dulu pernah ia jalani. Dalam penglihatan itu,
Amlet menyadari bahwa Olga sedang mengandung 2 bayi kembar. Mengetahui hal itu, Olga dengan lembut menyatakan harapannya agar kedua anak mereka kelak tumbuh dalam kedamaian, jauh dari darah dan balas dendam. Namun, Amlet mulai diliputi kegelisahan. Ia khawatir pamannya dan ibunya yang masih hidup akan menuntut balas terhadap anak-anaknya suatu hari nanti. Tidak ingin hidup dalam ketakutan, Amlet akhirnya memutuskan untuk kembali menghadapi pamannya seorang diri, menuntaskan segalanya demi masa depan keluarganya. Kemudian, Amlet kembali menyusup ke desa tempat Onir tinggal. Beruntung malam telah tiba, sehingga ia bisa menggunakan pedang legendarisnya yang hanya aktif dalam kegelapan. Langkah pertamanya adalah membebaskan semua budak milik Onir. Setelah itu, dengan keheningan dan ketepatan mematikan, ia menyelinap masuk ke rumah pamannya. Di dalam rumah itu, Amlet dengan cepat menghabisi nyawa ibunya dan anak bungsu Onir. Menyaksikan istri dan anaknya terbunuh, Onir diliputi amarah luar biasa. Ia menantang Amlet untuk bertarung di tempat yang disebut Gerbang Neraka, sebuah lokasi mistis yang dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan alam baka. Kemudian Onir membawa mayat istri dan anaknya menuju gerbang neraka menantang Amlet untuk mengikutinya. Di saat yang sama, para budak yang berhasil dibebaskan oleh Amlet membakar desa Onir, merayakan kebebasan mereka dengan air mata syukur. Di tengah kobaran api yang melahap desa, Amlet tiba di gerbang yang menjulang di antara lahar dan abu. Di sana, Onir sudah menunggu dengan pedang terhunus, siap menghadapi duel pamungkas antara 2 darah bangsawan yang saling menuntut takdir. Akhirnya, pertarungan antara Amlet dan Onir mencapai klimaksnya. Keduanya telah kehabisan tenaga. Di detik-detik terakhir, ketika Onir hendak menjatuhkan pedangnya, Amlet yang terkulai berhasil mengumpulkan sisa kekuatannya dan menebaskan pedang hingga memenggal kepala pamannya. Dalam kondisi sekarat, Amlet memandang langit yang perlahan memudar di matanya. Di saat-saat terakhirnya, ia melihat bayangan Olga dan anak-anak mereka tersenyum lembut di kejauhan. Hatinya dipenuhi kedamaian karena ia telah menuntaskan rantai dendam yang membelenggu keluarganya. Amlet menyadari bahwa takdirnya telah terpenuhi. Ia bukan hanya membalas kematian ayahnya, tetapi juga menjamin keselamatan orang-orang yang ia cintai. Akhirnya, film ini pun berakhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran movie.com agar tidak tertinggal kisah menarik lainnya. Saya Nadia, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat tinggal.